Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Januari 2026 dengan judul Gerakan Bulan Ketujuh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Imamat 23 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengharapan timbul kembali di antara para penganut ajaran Miller, penanti kedatangan kedua kali yang telah menjadi agak lesu pada bulan Agustus 1844. Ketika seorang pendeta metodis bernama Samuel S. Snow menunjukkan dari Alkitab bahwa mereka telah melihat tanggal yang salah untuk menggenapi nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Miller sendiri telah mengemukakan logika pemahaman baru tersebut dalam sebuah artikel di Sign of the Times pada tanggal 17 Mei 1843. Saat itu ia berpendapat bahwa kedatangan Kristus yang pertama telah menggenapi perayaan musim semi dalam tahun upacara yang ditetapkan dalam Imamat 23, tetapi perayaan musim gugur atau bulan ketujuh perlu dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Logika itu cukup masuk akal. Bagaimanapun persembahan buah sulung, yaitu kematian Kristus sebagai domba Paskah dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, semuanya telah terjadi seperti yang ada di Perjanjian Baru. Tetapi tidak satupun dari perayaan bulan ketujuh yang dikaitkan dengan masa panen telah digenapi selama periode Perjanjian Baru. Fakta-fakta tersebut mengarahkan Miller untuk menyarankan agar para pengikutnya menantikan bulan ketujuh dalam tahun keagamaan Yahudi untuk penggenapan nubuatan yang memberi identifikasi sebagai kedatangan kedua. Miller bisa saja telah mengembangkan argumen bulan ketujuh pada bulan Mei 1843. Tetapi ia mengabaikan masalah tersebut dan hanya merujuk pada penanggalan bulan pertama atau Paskah Yahudi. Namun Samuel Snow mengikuti logika William sampai ke kesimpulan alamiahnya. Sambil menantikan kedatangan Kristus kembali pada akhir 2300 hari, ia meramalkan bahwa Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844, yaitu bulan ketujuh dalam tahun Yahudi sebagai hari penebusan dosa. Snow pertama kali menerbitkan temuannya dalam The Midnight Cry pada 22 Februari 1844, tetapi tidak seorang pun siap mendengarkannya. Baru pada Agustus semua orang mulai mendengarkannya. Gerakan bulan ketujuh mengemparkan penganut ajaran Miller dalam terbitan The Midnight Cry tanggal 3 Oktober. George Storch menyatakan bahwa saya menulis dengan perasaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tanpa diragukan lagi, dalam benak saya, hari ke-10 bulan ke-7 akan menjadi saksi penampakan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan. Kita akan berada dalam beberapa hari menjelang peristiwa itu. Sekarang tibalah seruan tengah malam yang sebenarnya. Seruan sebelumnya hanyalah tanda peringatan. Sekarang yang sebenarnya sudah terdengar. Dan betapa kusutnya saat itu. Sekarang inilah kegembiraan yang sesungguhnya. Bagaimana Anda hidup? Jika Anda percaya bahwa Anda menghitung secara matematis bahwa Yesus akan datang dalam waktu kurang dari 3 minggu, seperti itulah seharusnya cara kita menjalani hidup setiap hari. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.